Mohon maaf Bu, kami dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa Kebumen, kami dari kelas 4 MJWA. Jadi kami di sini mau sedikit diskusi Bu terkait materi MSDM. Jadi ada mata kuliah MSDM. Kami di sini mau sedikit diskusi terkait materi itu. Jadi terkait dengan usahanya Ibu, usahanya apa Ibu ya namanya? Berkah konveksi. Jadi kami mau menanyakan terkait materi-materi yang kami pelajari di MSDM terkait salah satunya untuk open recruitment Bu. Jadi di sini untuk pembukaan lowongan pekerjaan atau open recruitment itu konsepnya seperti apa Bu? Kalau di sini biasanya misalkan ada lulusan kayak gini kan banyak lulusan baru. Kalau ada yang mau, biasanya sih diajarin dari nol. Dari nol, misalkan kayak jahit kan fokusnya jahit sama berdiri. Ini kemarin juga kan baru buka lowongan lagi. Anaknya sih baru lulus. Kalau jahit biasanya itu yang udah punya bekal gitu loh. Sekolah jahit kan ada kayak gitu. Kursus jahit, tata busana. Kalau enggak SMK yang tata busana kayak gitu. Terus diajarin lah. Kan kalau teori sama praktek kan beda. Walaupun udah pernah praktek di sana kan kalau di sini juga kan belum tentu sama. Apalagi kalau kayak dari garment kan per divisi toh. Kalau di sini kan harus jadi baju satu kayak gitu. Kalau di sini terus itu diajarin sih dari nol, nanti sampai bisa kayak gitu. Setiap harinya ya mengalir terus karena kan model baju juga kita kan nggak sama. Jadi model baju ya sesuai pesanan. Sesuai pesanan kan kita by order bukan karena kita yang produksi. Maksudnya kita produksinya juga kan nggak harus modelnya sama juga kan. Jadi ya model baru, ada model baru berarti harus seperti ini gitu. Untuk kriteria tertentu itu nggak ada ya? Sebenarnya yang sih ya, yang penting masih bisa tahu jarum kan. Kalau penjahit kan harus masukin benang ke jarum. Itu yang suka. Kalau ya kadang kalau orang ibu-ibu yang udah ngumur tapi udah pernah kerja di garment ya masih bisa tahu. Kayak ibu tahu kan udah sepuh pun masih tahu karena punya basicnya. Dia pernah dari muda kayak gitu. Kalau kadang anak muda pun yang nggak bisa masukin kayak gitu banyak kayak gitu. Jadi kualifikasinya nggak cuma dari ijazah ya Bu ya? Salah satunya nggak harus patokannya malah lebih ke skillnya gitu, pengalaman yang gitu penting ya? Anaknya mau belajar. Betul. Untuk rata-ratanya umur berapa Bu? Rata-ratanya berarti kalau jahit umurnya 20-an sampai 30-an. Ibu-ibu kan seumuran saya pun ada. Ada bapak-bapak yang seumuran suami saya yang hampir 40 pun bisa. Oke. Terus terkait dengan sistem pembagian itu biasanya. Pembagiannya kalau yang motong kan beda divisi ya, maksudnya yang satu bagian packing, finishing kayak gitu. Kalau finishingnya itu harian. Kalau jahitnya barengan. Kalau bordir harian. Harian. Itu ada rotasi nggak Bu? Misalkan nih si A nanti awalnya dimotong nih, terus si B ada. Biasanya kalau anaknya masih muda bisa dari misalkan dulu yang bordir motong dulu, karena terus lihat kan lama-lama lihat kan tertarik mungkin. Kayak aku pengen nyoba loh Mbak, ngasistenin dulu, terus lama-lama ya harus coba jalanin bisa kan kelihatan kan otomatis karena berarti anak muda masa nggak bisa sih kayak gitu. Terus jadi kalau bordir sih kayak gitu dia harus bagus motong terus ke bordir start ke desain. Kalau yang desain nyari orang untuk desain langsung nggak bisa. Karena tiap tahun beda hasil. Kalau terkait K3 itu Bu, kayak keamanan kesehatan para pekerja itu setiap pekerjaan itu dikasih apa gitu? Kalau kesehatannya sih karena di desa sih ya nggak terlalu di itu, cuma ya kalau paling nek sakit ya biasanya dibeliin obat gitu. Kalau misalnya pas itu ya Bu, kalau karyawan itu kadang kan produktivitas itu kadang ada yang menurun atau mungkin di rumah ada masalah apa gimana. Itu kalau cara Ibu mengatasi
meningkatkan produktivitas karyawan lagi itu gimana? Iya paling kalau itu ya tak suruh libur dulu mbak, yang namanya orang kan nggak sama ya. Iya, betul. Ya udah libur dulu daripada ntar dibawa ke sini malah Iya. bawa mood nggak enak. Betul. Jadi ya istirahat dulu mbak daripada ntar di sini nggak jenengan nggak fokus, yang namanya di rumah kan tetap ya nggak apa-apa, tapi biasanya dibawa pulang sih. Kalau itu biasanya misalkan ada tetap dari mungkin ya dia sendiri yang merasa kayak gitu sih. Kalau beli bayar mbak, yang penting kan kerjaan saya selesai gitu. Kalau terkait kayak disiplin itu mbak, kalau misal ada yang telat selama beberapa hari ada Dia biasanya peringatan ada nggak? ya kan per hari, kalau itu kan harian, kalau yang harian itu kan kalau nggak berangkat ya nggak dibayar, tapi Iya. kalau yang borongan ya biasanya kalau nggak berangkat pun dibawa ke rumah. Jadi misalkan mau musim kan kalau di desa tanam padi panen kan pasti Iya. liburin di rumah Iya. loh, pasti kan cuti libur mbak, aku libur 1 minggu kayak gitu. Iya kan, tapi kalau ada potongan atau ada baju yang harus jadi antar aja ke rumah kayak gitu. Yang ini juga, ini yang motong juga mau libur 1 minggu, terus dia udah bilang mbak misalkan ada yang harus cepet aku siap kok di calling gitu, asal pas nggak hari H, soalnya mau rewang sih, kalau rewang kan ada hari-hari tertentu yang harus ribet gitu. Baik, jadi selanjutnya begini Bu, kalau untuk mempertahankan para karyawan yang sudah senior itu bagaimana yang dilakukan di Berkah Konveksi? Misalnya gajinya dinaikkan tahap sih, nggak langsung berapa, misalkan naik 5.000, 10.000, tergantung juga berapa lamanya. Terus nanti kalau THR tunjangan hari raya kayak gitu terus ditambah lagi juga, kadang dikasih bonus kayak gitu setiap itunya, tapi ya tidak setiap bulan naik, tergantung kinerjanya seperti apa, nggak setiap itu naik juga. Ya baik Bu, kita cukupkan Ibu ya. Terima kasih Ibu ini atas diskusinya, atas waktunya gitu. Semoga usaha Ibu ke depan tambah sukses Bu, tambah maju, tambah lancar, Amin. tambah berkah Ibu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain Mbok mau pesan ini Iya. kantornya di mana Bu? Di sini Alamatnya desa? alamatnya Caruban, RT 2 RW 4 Kecamatan Adi Mulya. Namanya Berkah Konveksi. Berkah Konveksi. Barangkali nomor yang sudah dihubungi Nomornya 085 201 7045. bisa ditulis ya. Iya. Gitu. Gitu ya. Sekali lagi Bu, kami ucapkan terima kasih banyak Bu. Mohon maaf mengganggu. Sekali lagi mudah-mudahan tambah berkah, tambah maju ya Bu ya. Amin. Ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damn.